Bagus sekali Anita. Kita akan membuat Najwa terus menangis seperti itu setiap hari. Karena kelemahan Najwa adalah senjata utama kita. Benar sekali Ibu. Lama-kelamaan Najwa gak akan tahan harus nangis terus. Dan mereka akan putus. Rehan juga lama-lama pasti akan capek ladenin istrinya yang cengeng. Benar sekali. Dan lama-kelamaan Najwa akan sangat putus asa. Dan dia akan meninggalkan Rehan dengan sendirinya. Ibu, aku punya permohonan tolong. Jangan bicara lagi soal anak di depan istriku. Ibu sudah menyakiti perasaannya. Sebagai sesama perempuan harusnya ibu mengerti bagaimana perasaannya sekarang. Hah? Rehan, untuk apa ibu peduli sama Najwa? Sedangkan Najwa sendiri sama sekali tidak pernah peduli sama ibu. Ibu, apa maksud ibu dia tidak peduli? Dia itu selalu peduli dengan apa yang ibu rasakan. Sejauh yang aku mengerti, dia selalu berbuat sesuai dengan keinginan ibu. Lalu di mana letak tidak pedulinya? Jangan naif kamu Rehan. Najwa itu tahu betul bahwa ibu tidak suka sama sekali punya menantu seperti dia. Tapi apa? Sampai detik ini dia tidak mau menceraikan kamu. Bahkan dia tidak bisa punya anak sama sekali. Perempuan mandul seperti dia tidak pantas mendapatkan penghormatan dari ibu. Paham kamu Rehan? Aku harus bagaimana menyikapi masalah ini? Karena sebelum-sebelumnya selalu saja setiap kami akan pergi, setiap mau berduaan, ibu selalu mengganggu. Terus bagaimana kalau begitu? Jadi kamu menyalahkan ibu karena istri kamu itu tidak bisa punya anak. Ya. Jadi kamu juga menyalahkan ibu karena nasib buruk si Najwa itu. Iya Rehan, begitu? Bukan Bu, aku hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan. Akan terjadi jika sudah saatnya dan atas kehendaknya. Jadi tidak boleh ibu bicara seperti tadi karena itu sangat melukai perasaannya. Kamu ini benar-benar anak durhaka Rehan. Lihat apa akibatnya kamu telah menikahi perempuan itu. Kamu jadi membangkang pada ibu. Buka mata kamu Rehan, buka! Ya Allah, Zat yang bisa membolak-balikan hati manusia. Aku mohon, tetapkanlah hatiku untuk ikhlas menerima takdirku. Jagalah hatiku agar aku tidak mengingkari sedikit pun takdir yang harus aku jalani. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aldi itu menceraikan Najwa karena Najwa tidak bisa punya anak. Kamu harus buka mata kamu lebar-lebar, Rehan. Ibu tidak habis pikir. Mengapa kamu sampai menikahi perempuan mandul seperti dia? Buka mata kamu, Rehan. Tolong ibu buka! Aku sama sekali tidak ingin menyingkirkan kenangan tentang kamu, Najwa. Dengan menitipkan pakaian kamu pada Anita. Percayalah, pernikahan kita akan tetap menjadi kenangan terindah sepanjang hidup aku, Najwa. Aku tidak akan pernah bisa mensejajarkan dengan pernikahan aku dengan Anita. Karena pernikahan kita dilandasi oleh cinta yang tulus yang hanya terjadi antara kita, Najwa. Bagaimanapun juga, kamu dan aku gak akan pernah satu level, Najwa. Kalau bukan karena permintaan Aldi, aku gak akan pernah membiarkan bau busuk pakaian kamu menulari kemewahan pakaian pengantinku. Kalau acara sandiwara ini udah selesai, aku akan membakar baju busuk kamu ini. Aldi, kamu yakin mau titip baju perkawinan kamu sama Najwa di sini? Iya. Aku cuma berharap dengan apa yang aku lakukan sekarang, semua kenangan itu bisa berlalu. Makanya aku titipin sama kamu. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Aku ngerti kok posisi aku di hati kamu. Dan aku tahu gak akan pernah ada satupun orang yang bisa geser tempatnya Najwa.
Sama seperti baju aku dan baju Najwa, aku sama Najwa akan selalu berdampingan di hati kamu. Aku ngucapin banyak terima kasih ya. Pengertian kamu selama ini benar-benar di luar dugaan aku. Aku harap ini juga jadi satu simbolik buat kamu. Dengan aku menitipkan baju pengantin Najwa ke kamu. Itu sama aja aku menyerahkan seluruh hidup aku dan juga cinta aku untuk kamu. Dulu aku nggak tahu cinta itu apa. Tapi setelah aku lihat hubungan batin kamu sama Najwa, aku baru ngerti cinta itu apa, Aldi. Oh ya, setelah apa yang kita lalui, aku mulai sadar kedewasaan kamu sudah cukup berarti untuk aku karena kamu juga sudah mengetahui semua keadaannya aku seperti apa, semua keluarga aku kondisinya juga seperti apa. Untuk itu aku sekarang berani untuk memberitahu tentang satu lagi rahasia keluarga yang mungkin belum kamu ketahui. Loh, emang ada yang belum aku tahu tentang keluarga ini? Dulu, perusahaan itu didirikan oleh Haryo Kusumo Diningrat, adalah milik Razak Abdurrahman. Tapi kemudian diambil alih oleh Papi dan juga Om Indrasya, ayahnya Rehan. Berarti dulu almarhum papi kamu sama papanya Rehan itu sahabatan. Terus Razak Abdurrahman itu siapa? Razak Abdurrahman itu tak lain adalah ayah kandungnya Najwa. Ayahnya Najwa. Pemilik Haryo Kusumo Company itu ayahnya Najwa. Betul, Anita. Saat itu Papi bekerja sama dengan Om Indrasya menggulingkan Razak Abdurrahman dan mengambil alih semua perusahaan dan juga hartanya. Berarti pemilik semua kekayaan papi kamu itu Razak Abdurrahman. Terus pewarisnya Najwa dong? Iya, aku cuma ingin bilang sama kamu, kalau sebenarnya aku sudah menulis sebuah testimoni bahwa seluruh kepemilikan Haryo Company Building, Haryo Company Holding ke atas nama Najwa. Ali benar-benar udah gila. Memindatangkan semua kekayaan sama Najwa. Terus anak aku dapat apa? Ya ampun, kalau seperti ini jadinya, semua perjuangan aku selama ini percuma dong. Kenapa, Anita? Kamu bingung? Aku tidak mau mengulangi semua kesalahan yang dilakukan oleh Papi. Buat aku, ini semua adalah haknya Najwa. Aku cuma menjalankannya aja. Tapi pada akhirnya, rumah ini, seluruh kekayaan dari Haryo Kusumo harus aku serahkan kepada Najwa. Anita, apa kamu menyesal? Kamu telah menikahi aku yang kenyataannya sekarang aku tidak punya apa-apa. Enggak kok, aku gak nyesal sama sekali. Aku malah bangga banget sama kamu, sama keputusan kamu. Kamu emang udah melakukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Dan aku juga gak mungkin kan tega bahagia di atas penderitaan orang lain. Kamu tahu kenapa aku ceritain ini semua sama kamu? Karena aku udah yakin kamu sudah semakin dewasa dan kamu mengerti keputusan yang aku ambil. Aldi, kamu adalah laki-laki ternaif yang pernah aku kenal. Najwa, Dion, ada kamu datang ke sini? Justru aku kesini aku mau meluruskan segala-galanya. Dion, aku mohon. Aku takut kalau kamu terlalu sering datang ke sini, nanti malah orang akan berpikir macam-macam, terutama Rehan. Makanya aku kesini aku nggak mau bikin salah paham juga di antara kalian. Makanya aku ingin berterus terang sama kamu.
Dan semuanya ada di surat ini. Aku mohon kamu baca surat ini setelah aku pergi nanti. Makasih. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan kelancangan aku yang telah berani menuliskan surat ini buat kamu, Najwa. Tapi aku tidak bisa lagi terlalu lama memendam perasaan yang sebelumnya gak pernah aku rasakan. Najwa, semakin sering kita bersama, semakin dalam aku mengenal kamu. Aku berani berkesimpulan bahwa aku jatuh cinta sama kamu. Tapi aku sadar, aku gak bisa memiliki kamu. Karena kamu udah memiliki seorang suami. Gak masalah Najwa jika kamu tidak mencintai aku. Yang penting aku tetap mencintai kamu. Maaf atas kejujuran aku. Aku harus menghubungi Dion. Dion gak boleh memiliki perasaan ini sama aku. Halo? Assalamualaikum, Dion. Waalaikumsalam Najwa. Kamu udah baca surat aku? Udah, aku udah membaca suratnya. Maka dari itu aku harus ketemu sama kamu. Sebaiknya kita ketemu di taman kota sekarang. Oke. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Oke. Sepertinya Najwa udah mulai mencintai aku. Sebentar lagi kamu dan seluruh aset kekayaan yang kamu miliki akan menjadi milik aku. Terima kasih kamu udah jujur tentang perasaan kamu sama aku, Dion. Tapi aku mohon maaf. Aku gak pernah memiliki perasaan yang sama. Aku cuma menganggap kamu seperti adik ipar aku sendiri. Najwa, bukannya selama ini kamu selalu memberi perhatian ke aku? Najwa, kamu jangan mengingkari perasaan kamu sendiri. Kamu salah, Dion. Aku gak pernah memiliki perhatian khusus sama kamu, Dion. Maaf, aku harus mengatakan semua ini sama kamu. Supaya kamu bisa sadar. Dan supaya kamu juga gak berharap lagi. Terus kenapa perasaan aku bilang kalau kamu juga punya perasaan yang sama dengan aku? Hal itu gak mungkin terjadi, Dion. Karena aku sangat mencintai Rehan. Bahkan gak ada ruang sekecil apapun untuk laki-laki lain. Aduh, kenapa aku terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu? Najwa emang sulit ditebak. Perasaan aku mengatakan kalau kamu selalu ingin dekat dengan aku. Dion, sebenarnya selama ini aku berusaha menjodohkan kamu dan mendekatkan kamu sama Priti. Jadi itu keinginan kamu? Apa itu bisa membuat kamu bahagia? Sebenarnya aku ingin sekali membuat Priti bahagia. Dan aku yakin satu-satunya cara adalah dengan menjodohkan Priti dengan laki-laki yang baik seperti kamu, dia. Oke. Kalau itu memang keinginan kamu, aku akan melakukannya. Subhanallah. Kamu mau menikah dengan Priti? Ya Najwa. Biarpun tidak bisa memiliki kamu, yang terpenting buat aku sekarang adalah membahagiakan kamu. Dan aku akan berusaha semampu mungkin untuk mencintai Priti sepenuh hati aku. Makasih, Dion. Aku yakin cinta kamu untuk Priti akan tumbuh dengan sendirinya perlahan-lahan. Ya Najwa. Sama seperti aku ke kamu. Cinta memang harusnya tumbuhnya pelan-pelan. Tapi kali ini berbeda. Aku harus mendekati Priti dan berusaha mencintai dia. Karena keinginan kamu. Tapi aku akan berusaha semampu aku, Najwa. Untuk mencintai Priti.
Dion katanya mau menikahi Priti. Dia setuju untuk menikah dengan Priti, Bu. Alhamdulillah, akhirnya doa-doa ibu dikabulkan Allah ya nak. Ibu senang sekali mendengarnya. Terus kapan dia mengatakan itu sama kamu? Tadi dia mendatangi aku, terus dia bilang katanya dia bersedia untuk menikah sama Priti. Apa? Kamu mau menikah dengan Priti? Kamu udah gila, Dion. Iya, Mi. Aku ingin memenuhi keinginan Najwa. Dan dia meminta aku untuk menikah dengan Priti. Dion, kamu sudah terjebak dalam permainan Najwa. Harusnya kamu yang mempermainkan Najwa. Bukan malah terbalik, Dion. Bentar, Mi. Mami tenang aja dulu. Karena aku punya rencana yang besar. Rencana apa, Dion? Dari awal juga rencananya kamu mendekati Najwa dan menikahi Najwa. Bukan menikahi Priti, perempuan error itu. Kamu akan makin terjebak jauh ke dalam pernikahan itu, Dion. Kamu pakai strategi dong kalau bikin rencana. Iya, oke, Mi, oke. Mami tenang dulu dong, tenang. Jangan marah-marah kayak gitu. Aku memang berjanji sama Najwa akan menikahi Priti, tapi itu nggak akan terjadi. Karena aku punya rencana untuk memasukkan Rehan ke dalam penjara dalam waktu yang cukup lama. Dion, sekarang Mami percaya kamu memang punya pikiran yang sangat canggih dan penuh dengan taktik yang licik untuk menjegal semua lawan-lawan kamu. Tapi gimana caranya kamu menjebloskan Rehan ke penjara? Rehan akan dituntut oleh perusahaan yang selama ini dia bekerja sama. Dan setelah aku jeblosin Rehan ke dalam penjara, aku akan lebih leluasa untuk mengambil Najwa dari tangan Rehan. Kamu memang jenius, Dion. Rehan. Sebentar lagi kamu akan merasakan dinginnya dinding penjara. Dan hidup kamu akan dibatasi oleh jeruji besi.